Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ikhwani fillah fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqullahi faqad fazal muttaqun. Qala azza wa jal ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law adzina lis samawati wal ard an tatakallama laqalata busyra liman shoma ramadana bil jannah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang dimuliakan ya Allah, sebangsa, seiman, setanah air. Mudah-mudahan kita semua tetap semangat di hari yang ketiga ya. Di hari yang ketiga. Saudara-saudaraku seiman, sebangsa dan setanah air yang dimuliakan ya Allah, mudah-mudahan kita masih tetap semangat ya di puasa yang ketiga ini ya, karena dengan niat yang kuat dan kesemangatan lah kita akan mampu melewati bulan kesabaran ini ya. Gimana nggak sabar ya kan, siang hari kita berpuasa, malam harinya kita tarawih. Sudah tarawih kita tadarusan, Masya Allah. Sudah tadarusan, malam bangun kita sahur pula, Masya Allah. Tahajud pula ya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita kekuatan senantiasa menjalani ibadah puasa dengan semangat ya. Penting sekali kesemangatan ini. Kalau tidak dipupuk dari sekarang ya, maka semangat ini akan melemah ya. Sehingga perlu ya setiap hari kita ini merefresh semangat kita. Pada hari ini, hari yang ketiga ini kita akan belajar lagi tentang ilmu fikih ya, mengenai perkara-perkara yang disunahkan di dalam berpuasa. Jadi kita akan bahas apa-apa saja yang disunahkan dalam berpuasa. Sebetulnya banyak sekali yang disunahkan dalam berpuasa ya. Cuma di dalam kitab Fathul Qorib ini hanya 3 saja disebutkan. Mungkin akan kita sedikit tambah-tambahin lah ya, sehingga kita dapat belajar lebih banyak lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabbu fis shaumi salah satu asya'. Disunahkan di dalam berpuasa itu 3 perkara. Nah, jadi 3 perkara ini di dalam kitab ini itu disunahkan ya, dalam berpuasa. Apa itu yang pertama? Ahaduha ta'jilul fitri. Nah, jadi yang pertama itu menyegerakan berbuka ya. Menyegerakan berbuka. Jadi jangan kita melambat-lambatkan dalam berbuka puasa itu. Ya, karena kenapa? Karena nanti kita terburu-buru ya kan, sholat maghribnya terburu-buru, masbuk. Jadi kalau sebelum maghrib datang kita sudah menyiapkan bukaan dengan sederhana. Terus kita berdoa yang banyak ya. Nah, dalam satu hadis disebutkan naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang berpuasa ini ibadah. Ya, wasumtuhu diamnya orang berpuasa ini adalah tasbihun, tasbih ya. Terus apa lagi? Wa amaluhu, dan adapun amalannya orang yang berpuasa iku mudha'afun, dilipat gandakan. Wa du'auhu, doa-doa orang berpuasa mustajabun. Nah, dikabulkan, mustajab ya. Mustajabun ini diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh sebab itulah kita memperbanyak doa ketika kita hendak berbuka puasa. Yang mana doa berbuka puasa ya, kita saling mengingatkan Allahumma
laka sumtu wa bika amangtu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, masih banyak lagi dalam riwayat-riwayat atau redaksi yang lain mengenai doa berbuka puasa. Masya Allah, la quwata illa billah. Jadi kita menyegerakan berbuka ya, menyegerakan berbuka. Terus tadi hadis itu belum selesai. Wazan buhu, dan adapun dosa-dosa orang berpuasa itu maghfurun, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu hadis yang saya sampaikan di awal tadi, lau azina lis samawati wal ard, seandainya lau azinallah ya, lau azinallah, seandainya Allah mau, lau azinallahu taala lis samawati wal ard, seandainya Allah ya mengizinkan langit dan bumi antatakallama, agar mereka berdua berbicara, ya, laqalata, sungguh keduanya akan berbicara. Busyra liman shoma ramadhana bil jannah, berilah kabar gembira kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan bil jannah, dengan kabar surga. Nah, jadi kita dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama itu adalah jadi disunahkan dalam puasa yang pertama adalah takjilul fitri, menyegerakan berbuka. Intahaqqaqa ghurubus syamsi, jika telah jelas, telah nampak ya kan tenggelamnya matahari ya. Fa in syakka, nah, kalau dia masih ragu ya, fala yu'jilul fitri, nah, maka dia jangan fala yu'ajjilul fitru, maka jangan dia fala yu'ajjilul fitroh, kalau dia ragu maka nggak boleh dia menyegerakan berbuka. Ragu-ragu ini udah masuk buka belum ya, sudah berbuka belum, jangan tunggu sudah pasti baru ya kan. Tapi sekarang di zaman modern sekarang ini sangat mudah ya kan untuk menentukan sudah masuk waktu maghrib atau belum ya. Kita dibantu oleh teknologi dan sains, jam digital, teknologi dan sebagainya, sirene atau menara besar-besar yang dibuat oleh pemerintah untuk memberitahu bahwasannya sudah masuk waktu berbuka. Biasanya langsung dikumandangkan, ada muazin khusus ya di setiap masjid-masjid itu. Wa yusannu, dan disunahkan juga yakni apa, ayyuftira ala tamarin, agar seorang itu menyegerakan berbuka puasa dengan memakan kurma yang manis-manis. Wa ila famain, kalau enggak ada tamar itu dengan air ya. Jadi disunahkan itu aswadain ya, dua benda hitam, yaitu air putih dan juga kurma. Selanjutnya yang disunahkan dalam berpuasa yang kedua adalah wasani, yang kedua takhirus suhuri, mengakhirkan sahur ya, malam yaqi fi syakin fala yuakhiru, selagi tidak jatuh dalam keraguan. Kalau ragu fala yuakhiru, jangan mengakhirkan. Wa yahsulu suhuru biqalilil akli wasyurbi, dan sahur ini bisa kita hasilkan, bisa kita dapatkan bersahur tadi ya, walaupun dengan sedikit makanan dan sedikit minuman. Jadi walaupun sedikit makan sedikit minum itu udah terhitung sahur ya, asalkan jangan sampai dia tulu'ul fajri ya, terbitnya fajar. Ini ketika orang ya dalam keadaan sahur terus azan dia masih makan, maka ini batal puasanya. Jadi batal, tidak diterima puasanya ini. Oleh sebab itulah saudara-saudaraku seiman, seagama, sebangsa dan setanah air ya, kalau kita sudah mendengar azan dan posisi kita lagi makan, langsung hentikan saja. Ya, bahkan makan yang ada di mulut kita ini kita keluarkan. Kita kumur-kumur, dah kita keluarkan juga airnya. Dah. Ya.
Jadi jangan kita telan-telan aja itu, jangan, bahaya, batal. Nanti saya akan insya Allah saya akan tuliskan referensinya di dalam kitab di dalam kolom deskripsi ya saudara-saudaraku. Terus yang ketiga, wasalisu yang ketiga apa? Disunahkan berpuasa itu di dalam puasa itu tarkul hajri ayil fahshi minal kalami al fahishi, meninggalkan ucapan-ucapan kotor ya. Kita disunahkan meninggalkan ucapan-ucapan kotor ya. Fayasunu sha'imu lisanahu 'anil kadhbi wal ghibati wa nahwi dzalika kasyatami. Jadi hendaklah seorang yang berpuasa itu menjaga nih lidahnya. Menjaga dari apa? Dari berbohong, dari menggibah, dari mencaci ya. Dan melaknat. Terus apa lagi? Membenci ya, ucapan-ucapan yang menimbulkan permusuhan. Ini hendaknya lisan kita ini dijaga ya. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah SAW ada 2 orang wanita ya sedang sekarat ya, 2 orang wanita ini. Terus diketahui oleh seorang sahabat, sahabat ini mengadukan kepada Nabi SAW bahwasanya ada 2 orang wanita ya Rasul sedang sekarat. Nah, dalam puasa kok sedang sekarat ya kan. Maka Rasulullah SAW memberikan 2 mangkok kepada laki-laki tadi, memerintahkan kepada laki-laki ini suruh 2 orang perempuan itu muntah di mangkok ini. Lalu datanglah laki-laki itu kepada 2 orang perempuan itu dan menjalankan perintah Rasulullah SAW agar keduanya muntah di mangkok itu. Setelah itu diberi mangkok kepada 2 orang wanita itu secara mengejutkan mereka berdua memuntahkan ya darah, memuntahkan daging-daging segar, gumpalan-gumpalan darah dari mulutnya ya ke mangkok itu. Maka sahabat laki-laki terkejut melihatnya, bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasul, apa yang mereka muntahkan ini ya Rasul? Nah, kata Rasulullah SAW, mereka ini kalau nggak kita suruh muntahkan ini, mereka akan mati. Nah, emangnya kenapa ya Rasul 2 orang ini? 2 orang ini sedang puasa, tapi menggibah, membicarakan aib saudaranya, membicarakan keburukan saudaranya. Sehingga apa? Sehingga puasa dia ya, yang tadinya ringan menjadi berat. Puasa dia yang tadinya mudah menjadi susah. Oleh sebab itulah saudara-saudaraku, kita disunahkan untuk meninggalkan ucapan-ucapan yang seperti itu. Ucapan kotor, menggibah, mencaci, membenci, melaknat ya kan. Dan sebagainya, berbohong. Nah, itu adalah termasuk adab-adab di dalam berpuasa. Perbanyak zikir, perbanyak membaca Quran ya. Kenapa? Karena puasa ini bulan Ramadan ini hubungan dengan Al-Quran sangat erat sekali ya. Bahkan seluruh kitab suci diturunkan oleh Allah di seluruh bulan Ramadan ya. Suhuf Nabi Ibrahim turun pada tanggal 1 atau 3 Ramadan. Kitab Zabur Nabi Daud turun tanggal 18 Ramadan. Terus Injil Nabi Isa turun tanggal 12 Ramadan. Ya. Taurat Nabi Musa turun tanggal 18 Ramadan. Terus Injil turun tanggal 12 atau 13 Ramadan ya. Jadi saudara-saudaraku, itu tadi sedikit ilmu mengenai perkara-perkara yang disunahkan di dalam puasa ya. Jadi yang pertama itu mempercepat atau menyegerakan berbuka, yang kedua mengakhirkan sahur, dan yang ketiga meninggalkan ucapan-ucapan yang sia-sia, berbohong, menggibah, mencaci, ya, melaknat dan sebagainya itu. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepahaman kepada kita sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa dengan semangat dan berharap pahala serta ridho Allah SWT. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.